Pajak itu emang kadang suka bikin pusing ya. Banyak banget istilahnya, aturannya juga. Tapi tenang aja, di sini kita bakal bedah semuanya jadi 3 konsep kunci yang super simpel. Beneran deh, ini bakal ngubah cara pandang Anda soal pajak. Coba deh ingat-ingat pas lihat slip gaji atau strok belanjaan, terus mikir, ini potongan apaan sih? Nah, kalau Anda pernah ngerasain itu, wajar banget. Dan kabar baiknya nih, semua keruwetan itu sebetulnya cuma berakar di 3 konsep dasar. Gitu doang, kalau kita udah pegang 3 ini, wah, semuanya jadi jauh lebih jelas. Jadi, anggap aja pajak itu kayak main puzzle. Cuma ada 3 kepingan utama yang perlu kita pasang. Pertama, siapa aja sih yang kena pajak? Kedua, apa sih yang dipajakin? Dan ketiga, bagaimana ngitungnya? Yuk kita susun puzzle-nya bareng-bareng, satu persatu. Oke, siap ya? Kita mulai. Oke, kepingan pertama, siapa? Kalau di istilah perpajakan, ini namanya subjek pajak. Gampangnya, ini tuh para pemain yang terlibat dalam sistem pajak kita. Bisa jadi orang, bisa jadi perusahaan. Secara definisi, subjek pajak itu ya setiap orang atau badan yang menurut hukum punya hak dan kewajiban pajak. Intinya, kalau Anda atau perusahaan Anda dianggap ada oleh hukum pajak, ya berarti Anda termasuk subjek pajak. Ini titik awalnya. Selamat datang di klub. Nah, para pemain ini ternyata ada 2 jenis, dalam negeri dan luar negeri. Bedanya apa? Kuncinya cuma satu, durasi tinggal di Indonesia. Patokannya itu angka keramat, 183 hari dalam setahun. Kalau Anda di sini lebih dari 183 hari, Anda dianggap subjek pajak dalam negeri. Kalau kurang, ya berarti luar negeri. Dan ini penting banget loh, soalnya ini nentuin apakah pajak Anda dihitung dari semua penghasilan di seluruh dunia atau cuma dari yang Anda dapat di Indonesia aja. Beda jauh kan? Terus contohnya siapa aja sih? Ya kita-kita ini orang pribadi. Terus ada juga badan, misalnya kantor tempat Anda kerja, PT, CV, dan semacamnya. Nah, yang unik nih, bahkan warisan yang belum dibagi pun itu bisa jadi subjek pajak tersendiri. Menarik ya? Jadi kebayangkan, ini bukan cuma soal kita doang. Oke, beres soal siapa. Pemainnya udah kenal. Sekarang kita lanjut ke kepingan puzzle kedua. Apa? Nah, kalau tadi ada pemain, sekarang kita bahas papan permainannya. Dalam istilah pajak, ini disebut objek pajak. Gampangnya gini, objek pajak itu adalah segala sesuatu yang bikin kemampuan ekonomi kita nambah. Pokoknya, setiap tambahan cuan yang kita terima atau kita peroleh. Jadi kalau ada sesuatu yang bikin Anda jadi lebih berada atau lebih kaya, ya kemungkinan besar itu kena pajak. Contoh paling gampang itu dari pajak penghasilan alias PPH. Ini sih udah pasti akrab banget di telinga kita. Gaji bulanan, bonus, THR, tunjangan, itu semua objek PPH. Atau misalnya Anda punya usaha, labanya juga kena. Dapat hadiah undian, kena juga. Bunga tabungan, dividen saham, royalti, uang sewa, semua itu objek PPH. Intinya, ini pajak atas segala jenis penghasilan. Nah, beda lagi sama PPN atau pajak pertambahan nilai. Kalau PPH fokusnya ke penghasilan, PPN ini fokusnya ke transaksi. Objeknya itu ya penyerahan barang. Misalnya waktu Anda beli mobil baru, rumah, atau motor. Atau waktu impor barang. Bisa juga penyerahan jasa, kayak pakai jasa konsultan. PPN itu nempelnya di barang dan jasa yang kita beli atau jual. Eits, tapi tunggu dulu. Bukan berarti semua hal itu kena pajak ya. Di dalam papan permainan ini, ada area-area yang bebas pajak. Ada pengecualiannya. Dan ini penting banget buat kita tahu, biar bisa merencanakan keuangan dengan lebih baik. Penasaran kan apa aja? Coba kita intip sedikit. Untuk PPH misalnya, beasiswa, sumbangan, atau santunan asuransi, itu umumnya nggak kena pajak. Terus untuk PPN, jasa-jasa yang penting banget kayak pendidikan dan layanan kesehatan, itu juga dikecualikan. Sama barang kebutuhan pokok kita, kayak beras, garam. Nah, ini nunjukin kalau sistem pajak kita juga punya pertimbangan sosial, nggak cuma narik uang aja. Oke, pemainnya udah ada. Papan permainannya juga udah jelas. Tinggal kepingin puzzle terakhir. Bagaimana cara mainnya? Alias, gimana sih cara ngitung pajaknya? Nah, ini dia aturan main dasarnya. Nah, konsep paling penting di sini adalah dasar pengenaan pajak, atau sering disingkat DPP. Anggap aja DPP ini sebagai angka start kita. Ini nilai acuan sebelum kita ngitung apa-apa. Tanpa DPP, kita nggak bisa mulai ngitung pajaknya, jadi ini fondasinya. Betul banget, sesimpel ini. DPP itu ya angka awal sebelum dikaliin sama tarif pajak. Udah, gitu aja. Jangan dibikin pusing. Misalnya, buat PPH, DPP itu bisa jadi penghasilan kotor Anda setelah dikurangi beberapa hal. Kalau buat PPN, ya harga jual barangnya. Nah, angka inilah yang jadi modal hitungan kita. Terus proses ngitungnya gimana? Gampang banget, logikanya lurus.
Langkah 1, cari dulu DPP-nya berapa. Langkah kedua, tinggal kalikan angka DPP tadi dengan tarif pajaknya yang biasanya dalam bentuk persen. Langkah ketiga, dan dapet deh. Hasilnya itu adalah pajak yang harus kita bayar. Sesimpel itu rumusnya kan? Jadi kalau kita rangkum, inilah dia 3 kunci utamanya. Siapa subjeknya, apa objeknya, dan bagaimana cara ngitungnya. 3 hal ini benar-benar jadi fondasi buat kita berselancar di dunia pajak. Kalau Anda udah pegang 3 kerangka berpikir ini, pintu buat ngerti pajak lebih dalam tuh udah kebuka lebar. Nah, sekarang giliran saya yang nanya ke Anda. Setelah ngerti 3 dasar ini, coba deh nanti iseng-iseng lihat lagi slip gaji atau struk belanjaan. Kira-kira cara Anda ngelihat potongan-potongan di sana jadi beda nggak? Harapannya sih penjelasan singkat ini bisa bantu Anda melihat angka-angka itu bukan lagi sebagai misteri yang bikin bingung, tapi sebagai sebuah sistem yang, ya ternyata ada logikanya.